Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. APH, aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang saat ini dipahami hanyalah kejaksaan dan kepolisian. Padahal dalam proses penanganan perkara korupsi, aparat penegak hukum juga termasuk tentunya TNI. Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui kesalahan prosedur dalam proses penangkapan dan penetapan tersangka dugaan suap yang menyeret pejabat Basarnas. Permintaan maaf tersebut langsung disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Jonathan Tanak setelah diadakannya pertemuan antara KPK dan TNI pada Jumat 28 Juli 2023. Dikutip dari Tribunnews.com, terkait kasus suap yang menyeret 2 perwira TNI di Basarnas, TNI menganggap bahwa proses yang dilakukan menyalahi ketentuan yang berlaku. Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom TNI, Marsda Agung Handoko, mengatakan yakni ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kepala Babinkum TNI, Laksda Kresno Buntoro, juga menjelaskan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit aktif tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHP. Di dalam Undang-Undang Peradilan Militer, kata dia, diatur mengenai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan hingga pelaksanaan eksekusi. Selain itu, kata dia, diatur juga dengan tegas terkait penyelidikan, penangkapan, dan penahanan. Di sisi lain, Marsda Agung Handoko juga mengatakan saat ini Kepala Basarnas Marsdia Henry Alfiandi dan Korpsminnya Letkol Afri Budi Cahyanto belum ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini Puspom TNI baru mendapat laporan resmi dari KPK terkait penetapan tersangka 2 prajurit aktif TNI dalam kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek di Basarnas. Laporan resmi dari KPK berupa laporan polisi tersebut, kata Agung, baru diserahkan kepada pihaknya pada Jumat 28 Juli 2023 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat siang. Sehingga, kata dia, proses hukum terhadap 2 perwira aktif TNI tersebut baru bisa dilakukan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.